Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, minggu kemarin kan Bapak sudah menyampaikan yaitu tentang teori dari materi kimia yaitu perubahan kimia. Nah, sekarang Bapak di sini akan mengajarkan yaitu tentang praktikum ataupun tentang percobaan yaitu dari sebuah materi perubahan kimia. Nah, di sini Bapak mempunyai sebuah percobaan yaitu dari materi perubahan kimia yaitu yang nanti dari bahan yang ada di sini nanti akan menjadi sebuah lava gitu ya. Nah, sekarang mungkin Bapak di sini akan mengabsen terlebih dahulu. Sekarang Bapak absen dulu. Yang pertama Sofi, kemudian Sherin, Eva, Ajeng, Ezi tidak hadir, Endah sakit. Oke, jadi kita doakan untuk teman kita yang berhalangan hadir pada siang hari ini, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, jadi langsung saja. Mungkin di sini Bapak pertama akan membagikan sebuah LKPD yang dimana LKPD ini adalah sebuah panduan untuk kalian mengisi dari jalannya percobaan nanti. Jadi nanti sembari Bapak menjelaskan percobaannya, kalian juga bisa mengisi LKPD ini. Serin, Eva, oke, Ajeng, oke. Nah, sekarang Bapak akan melakukan sebuah percobaan. Jadi di sini bahan-bahannya yaitu ada air, kemudian minyak goreng, pewarna makanan, dan juga CDR ataupun vitamin C. Jadi kalau tidak ada CDR, vitamin C pun bisa. Nah, sekarang jadi langkah pertamanya yaitu tuangkan terlebih dahulu yaitu sepertiga dari minyak nantinya ya. Jadi ini dituangkan terlebih dahulu. Nah, jadi dalam gelas ini diusahakan air dan minyaknya ini lebih banyakkan minyaknya daripada airnya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menambahkan pewarna. Pewarna ini sifat fungsinya itu untuk memberikan sebuah warna untuk menyerupai lava nantinya ya. Mungkin sedikit aja. Nah, menurut teman-teman sekalian, apa yang menyebabkan kenapa minyak ini berada di atas air? Kenapa tidak bisa menyatu gitu? Benar, massa jenisnya berbeda. Terus ada lagi? Tingkat kepolaran berbeda. Nah, jadi minyak dan air ini itu tuh memiliki kepadatan yang berbeda. Untuk air sendiri itu tuh kepadatannya yaitu adalah 1 gram per mili. Nah, sedangkan untuk minyak itu adalah kepadatannya itu 0,9 gram per mili. Nah, jadi kan di sini kan kita udah tahu bahwa minyak ini kan lebih ringan. Nah, maka dari itu minyak itu akan memilih lebih di atas daripada air. Nah, untuk pewarna ini sendiri kenapa dia bisa berada di bawah? Nah, karena sifatnya sama seperti air itu. Pewarna ini sifatnya yaitu polar, makanya dia lebih memilih menyatu dengan air. Oke, mungkin setelah itu kita bisa menambahkan yaitu CDR-nya. Nah, kalian bisa amati apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Nah, benar. Jadi gas ini adalah gas CO2. Nah, karena CO2 ini berinteraksi dengan air, maka dia akan menimbulkan yaitu sebuah lava. Dan minyaknya ini itu tuh kenapa bisa lebih lama berada di minyak, karena
minyak itu kan sifatnya berbeda dengan air, maka si CDR-nya itu atau vitamin C itu lebih lama gitu, untuk berinteraksi gitulah, berinteraksi gitu, ataupun ya gitu. Kebanyakan. Nah, maka ini akan menimbulkan sebuah lava. Jadi bisa diamati di LKPD-nya tersebut apa yang terjadi gitu ya, bisa sembari diisi. Oke. Jadi begini. Oke. Bisa sambil diisi ya teman-teman, kira-kira LKPD-nya itu. Nah, ayo bisa diisi di LKPD-nya hal yang diamati, kemudian hasil pengamatannya gimana dari percobaan ini. Oke. Jadi di sini ini terdapat reaksi. Nah, reaksi yang terjadi ini kan untuk reaksinya itu terjadi yaitu asam sitrat, yaitu berinteraksi dengan natrium berkarbonat sehingga menghasilkan yaitu asam sitrat, kemudian karbon dioksida dari CDR ini kemudian ditambah dengan air. Oke. Nah, selanjutnya bisa diisi untuk LKPD-nya. Jadi di situ kan tertulis jelaskan mengapa minyak dan air tidak bercampur. Menurut Sofi apa? Perbedaan sifat. Benar. Oke, bisa diisi ya. Oke. Kemudian yang kedua, apakah reaksi antara asam sitrat dan natrium bikarbonat yang Bapak jelaskan tadi itu tuh dalam percobaan ini termasuk reaksi redoks? Nah, menurut teman-teman sekalian itu apakah reaksi redoks gitu? Kalau menurut Mbak Ajeng, apakah ini reaksi redoks? Alasannya kenapa? Ya, terus alasannya kenapa reaksi asam basa? Bener. Nah, sekarang menurut Dek Sofi apa? Kenapa ini disebut reaksi asam basa? Kenapa bukan reaksi redoks? Karena Ya, natrium bikarbonatnya itu benar. Itu. sifatnya basa. Benar. Terus Asam sitratnya itu bersifat asam, jadi reaksinya asam basa. benar. Terus karena kan alasannya kenapa? Mungkin tidak ada apa? Tidak ada Kalau syarat untuk reaksi redoks itu apa berarti? kenaikan bila Benar. Nah, sedangkan di sini tidak ada tidak ada apa? tidak ada kenaikan atau penurunan bila. Benar. Oke, sudah paham mungkin ya. Terus yang pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, kalau menurut teman-teman, jika percobaan ini dilakukan menggunakan cairan lain, bukan minyak ya, mungkin misalnya seperti alkohol, apakah hasilnya itu akan sama, bisa membentuk lava seperti ini? Menurut teman-teman, menurut Dek Sherin deh gimana? Hasilnya tidak akan sama dan
Ya. Karena itu dipengaruhi oleh apa? Karena sifat alkohol berbeda dari air. Benar. Terus ada lagi? Karena kepadatannya hampir mendekati minyak. Heeh. Alkohol cenderung tidak membentuk lapisan terpisah yang jelas di bawah minyak. Benar. Jadi kenapa tidak bisa menggunakan alkohol? Karena sifat alkohol itu kan kepadatannya itu kan lebih rendah dibanding air ya. Makanya jika dicampurkan dengan minyak, itu tuh si alkohol itu mungkin tidak akan tidak akan membentuk lapisan terpisah gitu. Mungkin dia akan cenderung menyatu kepada minyaknya itu. Makanya tidak bisa untuk digunakan dalam percobaan ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perbedaan kepadatan antara dua zat. Nah, menurut kalian ini apa, teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Yuk, apakah ada kesulitan bisa ditanyakan? Oke. Ada yang bisa menjawab? Dek Sofi? Es batu yang ada di minuman. Es batu yang ada di minuman itu mengalami perbedaan kepadatan ya? Iya. Oke, berarti kalau minuman itu kan sifatnya cair, sedangkan es batunya itu bersifat padatan. Oke, benar. Ada yang bisa memberikan contoh lain lagi mungkin? Mbak Ajeng? Bisa? Mbak Eva? Apakah bisa membantu memberikan jawaban? Dek Sherin? Oke, mungkin cukup itu ya dari jawaban teman-teman. Nah, sekarang dari percobaan yang telah Bapak lakukan tadi, menurut teman-teman kesimpulan apa yang bisa diambil dari percobaan ini? Coba dari teman-teman ada yang mungkin bisa membantu menjawab? Siapa? Oh, Eva ya. Kesimpulannya? Kesimpulannya terdapat perbedaan kepadatan, yaitu minyak lebih rendah dibanding air sehingga minyak mengapung di atas air. Benar, itu mungkin kesimpulan poin pertama. Ada yang bisa menambahkan lagi? Dek Sherin mungkin? Terjadinya reaksi asam basa. Benar, reaksi asam basa. Terus Dek Ajeng mungkin? Benar, jadi sifat polar dan non polar dari minyak dan air ya, gitu. Jadi ya, nah mungkin cukup ini percobaan yang Bapak lakukan untuk hari ini. Mungkin jika ada yang mungkin ditanyakan terlebih dahulu bisa ditanyakan. Kalau tidak mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Oke, cukup. Jika cukup mungkin sekian dari percobaan yang Bapak lakukan pada hari ini. Kurang lebihnya mungkin Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.